Saudara, senang sekali saya Rahayu Aftina kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa, Serambi Topik akan membahas informasi-informasi penting dan juga menarik yang diangkat dalam harian Serambi Indonesia. Dan di studio kita telah hadir Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Kita sambut lebih dahulu, selamat pagi Bung. Selamat pagi. Bagaimana Bung kabarnya selama ini, aktivitasnya juga? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ada beberapa informasi yang kita ketahui tentunya yang akan kita bahas pada hari ini. Informasi pertama terkait dengan pertandingan antara Aceh United dengan Persiraja, kemudian pertandingan bola Aceh juara Kejurnas PPLP. Bagaimana informasi ini diturunkan, Bu? Ya, Ayu, tadi malam sudah berlangsung satu pertandingan yang cukup menarik ya. Satu pertandingan derby satu kota antara Aceh United melawan Persiraja. Pertandingan ini sebagaimana kita ulas kemarin juga di Harian Serambi Indonesia merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu dalam lanjutan Liga 2 dalam lanjutan kejuaraan Liga 2 Indonesia. Nah, bagaimana hasilnya kita mengurainya secara detail di sebagai headline hari ini. Kemudian sebelumnya Ayu di tempat yang sama, yaitu di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh, itu Aceh juga keluar sebagai juara pada pertandingan kejuaraan nasional PPLP. Setelah mengalahkan DKI 2-0. Nah, di sini juga dalam kejuaraan PPLP ini itu yang diikuti oleh 15 provinsi ya. Juara ketiganya ditempati oleh Banyuasin setelah mengalahkan Papua dengan skor melalui adu penalti 11-10. Nah, ini sudah 2 hari berturut-turut kita menurunkan topik olahraga sebagai headline. Ini tentunya cukup menarik bagi para pecinta terutama sepak bola. Setelah Piala Dunia berakhir. Ini satu bacaan yang menarik saya kira, Ayu. Iya. Dan kemudian kenapa ini bisa menjadi menarik seperti itu di Harian Serambi Indonesia, Bung? Ya, karena memang setelah Piala Dunia berakhir kan masyarakat seperti tidak tahu harus melihat apa setelah selama sebulan penuh menyaksikan tiap hari, tiap malam pertandingan berbagai pesepak bola dari berbagai negara yang berlangsung di Rusia. Karena itulah kemudian ini ya hitung-hitung ya sebagai supaya tidak kecewa sekali kejuaraan ini menjadi menarik dan ditampilkan oleh Serambi Indonesia. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di Harian Serambi Indonesia. Kita balik informasi kedua, Bung, terkait dengan gerakan penegak keadilan mendukung KPK dalam memberantas korupsi di Aceh. Bagaimana informasi ini diturunkan, Bung? Ya, terkait dengan kasus tangkap tangan ya yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Sebelumnya kan ada demo-demo yang mendukung Irwandi Yusuf. Ada demo-demo yang di mana massa meminta supaya KPK melepaskan Irwandi Yusuf dan lain sebagainya. Nah, kali ini itu tepatnya kemarin itu sejumlah massa yang menamakan dirinya sebagai gerakan penegak keadilan melakukan demo justru mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Aceh, termasuk yang melibatkan Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf yang pada tanggal 4 lalu itu ditangkap karena atas dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh. Bersama Irwandi Yusuf juga ditangkap 3 orang lainnya. Kemarin sebetulnya pada saat demo di depan DPRA di Jakarta juga sedang berlangsung pemeriksaan. Diagendakan pemeriksaan terhadap Irwandi Yusuf sebagai saksi untuk tersangka Henry Yuzar dan Saipul Bahri. Namun kita memperoleh kabar yang juga kita sajikan di Harian Serambi Indonesia pagi ini itu bahwa agenda pemeriksaan Irwandi Yusuf sebagai saksi batal karena Irwandi Yusuf pada saat yang sama harus masuk rumah sakit untuk melakukan kontrol terhadap kesehatannya. Itu yang perkembangan kasus yang melibatkan Irwandi Yusuf yang kita terima hingga kemarin. Iya. Dan seperti kita ketahui bahwa tadinya yang seperti Bung bilang itu
batal menjadi saksi seperti itu Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf. Dan apakah ini akan dilanjutkan kembali dan sampai kapan? Ya, sejauh ini memang kita tidak memperoleh keterangan dari KPK kapan diagendakan kembali pemeriksaan Irwandi Yusuf sebagai saksi untuk tersangka Henry Yuzar dan Saiful Bahri. Namun seperti biasa kita melihat ketika semuanya sudah fit, sudah itu biasanya agenda pemeriksaannya akan diatur kembali, Ayu. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahun ini pemerintah terima 80.000 CPNS khusus untuk guru. Bagaimana informasi ini, Bung? Ya, informasi ini kita peroleh dari Direktur Pendidikan Dasar ya. Dalam hal ini itu tidak lain adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Bapak Anas M. Adam yang menyebutkan bahwa pemerintah pada tahun 2018 ini menerima sekitar 80.000 calon pegawai negeri sipil untuk tenaga guru. Dari jumlah ini itu khusus untuk Aceh itu akan diakomodir berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Jadi ini nanti diajukan berapa butuhnya setiap kabupaten kota ya di Aceh, berapa guru yang dibutuhkan, itu yang diterima. Kemudian sebagai persiapan Bapak Anas M. Adam juga mengingatkan bahwa dalam persyaratan juga akan diminta nanti sertifikat guru. Sertifikat guru ini semacam akta 4 bagi lulusan FKIP ya. Jadi nanti itu akan menjadi satu kesatuan dari persyaratan untuk diterima menjadi tenaga pendidik sebagai CPNS, Ayu. Iya. Dan sejauh ini adakah peluang besar seperti itu untuk Aceh, Bung? Iya, kita lihat ini kalau peluang kita tidak tahu karena memang penerimaannya ini dilakukan secara online. Jadi nggak bisa misalnya kalau dulu kan melalui orang per orang ya bisa jadi terjadi KKN. Tapi ini tidak bisa. Tapi kita berharap nanti dengan penerimaan CPNS tenaga guru tahun ini itu Aceh yang selama ini sangat tertinggal di bidang pendidikan, bahkan peringkat mutu pendidikan Aceh jauh tertinggal dibanding provinsi lain. Itu tidak lagi menjadi alasan bahwa ketertinggalan pendidikan di Aceh disebabkan kurangnya tenaga guru. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di Harian Serambi Indonesia atau juga Anda bisa baca secara online di aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung atas waktunya. Saudara, demikian Serambi Topik hari ini. Saya Rahayu Aftina kembali ke studio.